Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, kita akan memulaikan ibadah Jemaat Gemim Karisma Buha, kolom 1 sampai dengan kolom 17 malam hari ini. Dan dalam persiapan diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyanyikan klik nomor 90, Bapa Sorgawi. Kita tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita menyanyikan NKB nomor 167, ayat 1, Tuhan Yesus sahabatku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di malam ini dalam persekutuan yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami ada di hari ini. Bahkan kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Namun kami datang di dalam kerendahan hati, membawa keberadaan kehidupan kami. Tuhan mengenal siapakah kami ini. Dalam segala keberadaan kami, dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, bahkan di setiap pikiran kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon di dalam kerendahan hati, kasihanilah kami dan ampunilah kami dari segala kesalahan dan dosa kami,
baik kami sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak dalam kehidupan keluarga, bahkan di setiap tugas tanggung jawab, di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya, hanya oleh pengasihan-Mu Bapa, Engkau mengampuni kami dan melayakan kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadah di saat ini. Inilah pengakuan kami, kerinduan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita sambut dengan menyanyikan bersama klik nomor 173, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menyanyikan bersama pujian Yesus yang termanis buat jiwaku.
Saudara-saudara, dalam sukacita iman di persekutuan ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ketika kami ada dalam perjalanan bahkan dalam perjuangan hidup di dunia ini, kami membutuhkan Engkau sebagai sumber kekuatan, kemampuan, bahkan yang akan terus menganugerahkan sukacita dan berkat. Karena itu Bapa, ketika ada kesempatan kami beribadah di malam ini, maka rindulah kami untuk juga boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk melanjutkan kehidupan ini. Berkenan Bapa, Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, dan inilah kami yang sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian pembacaan Alkitab sebagaimana perenungan kita di minggu yang berjalan ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Dengan judul Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah bagian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan, malam hari ini kita boleh beribadah lagi, sekalipun masih di rumah kita masing-masing, ibadah kolom yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha. Torang tetap percaya bahwa sekalipun kita masih ada dalam situasi beribadah di rumah, namun kehadiran Allah senantiasa membawa kita ada dalam sukacita. Amin ya Bapak Ibu. Di minggu berjalan ini, saudara-saudara, Injil Matius kembali mau menyatakan, bahkan mau menyampaikan kepada kita semua tentang pekerjaan, perbuatan, bahkan pelayanan kasih yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Secara jelas dikatakan bahwa dalam pelayanan Yesus, Dia berjalan berkeliling ke semua kota dan desa. Dan dalam perjalanan pelayanan itu, Yesus mengajar di rumah ibadat. Ia memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Bahkan dalam catatan penulis Injil Matius, dia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan oleh Yesus, tidak saja mendatangkan sukacita dan berkat, tetapi telah membawa begitu banyak orang menikmati pemulihan. Pemulihan yang sungguh sempurna bukan saja jasmani mereka, tetapi juga kehidupan rohani mereka. Karena itu dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya bersimpati, tetapi juga Yesus berempati. Dia tidak hanya merasa kasihan, tetapi belas kasihannya diwujudkannya dengan perbuatan-perbuatan nyata. Dan karena itu saudara-saudara, lewat bagian bacaan ini juga mau mengajak semua orang percaya, juga mau melakukan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus sendiri. Orang semua terpanggil untuk ada dalam tanggung jawab pelayanan ini. Terlebih bagaimana belas kasihan Yesus yang telah Yesus nyatakan kepada semua orang, itulah juga yang harus menjadi identitas kita, yang harus menjadi jati diri kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Bagaimana orang bukan hanya bersimpati tetapi juga mampu menunjukkan sikap empati kepada sesama kita. Orang tidak hanya sekedar bilang aduh katu tetapi orang juga mampu untuk berbuat. Dan saudara-saudara, kenyataan yang sangat jelas terjadi di sekitar kita ketika adanya pandemi COVID-19 telah terbukti bahwa sebagai warga gereja, sebagai umat kepunyaan Tuhan, torang tidak tinggal diam. Banyak hal yang telah torang kerjakan, banyak hal yang telah torang buat untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu, Jemaat Gemim Karisma Buha telah melakukan diakonia bagi seluruh anggota atau keluarga-keluarga jemaat yang ada di jemaat ini. Bukan hanya ke dalam tetapi juga keluar, Jemaat Gemim Karisma telah mengambil bagian untuk berempati dengan sesama yang terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Bahkan saudara-saudara, gereja kita, Gereja Masih Injili di Minahasa, lewat Badan Pekerja Majelis Sinode juga telah melakukan banyak hal untuk menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Semua terjadi bukan karena siapakah kita, bukan karena keberadaan kita, juga bukan karena apa yang ada pada kita, tetapi semua terjadi oleh karena Kristus sendiri yang telah memanggil kita, dan dialah juga yang telah mengutus kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudara-saudara, belajar dari bagian firman ini, marilah kita menunjukkan belas kasihan, kepedulian kita, mulai dari torang pe keluarga masing-masing, bagaimana suami istri saling peduli, orang tua anak-anak saling peduli. Kepedulian ini torang bawa dalam kehidupan persekutuan jemaat yang ada, bakulia tetangga kiri, tetangga kanan, muka belakang kita. Kalau ada yang kekurangan, kita punya kelebihan, apa salahnya kalau kita juga bisa berbagi. Bahkan justru saudara-saudara, dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, Tuhan mau pakai kita dengan luar biasa untuk menjadi alat berkat-Nya. Satu hal yang kita yakini, karena Allah yang mengutus kita adalah Allah yang sungguh dahsyat, yang sungguh luar biasa, yang bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya.
Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita tetap tinggal di dalam Kristus, karena di dalam Dia kita mendapatkan sukacita dan berkat berlimpah-limpah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini mari kita membawa persembahan syukur kita sambil menyanyikan pujian Bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Kita akan ada dalam persekutuan yang berdoa, dan dalam doa ini kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang masih ada dalam pergumulan sakit, yang ada dalam masa pemulihan, dan mungkin juga ada nama-nama yang tidak dapat disebutkan dalam doa ini, namun kita percaya bahwa Tuhan mengenal setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah di malam hari ini. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Ketika kami ada dalam persekutuan kehidupan sebagai satu keluarga Kristen, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan sebagai orang tua dan anak-anak. Biarlah sukacita iman yang kami nikmati lewat persekutuan ini mengantar kami untuk semakin menjadikan Engkau Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sukacita, dan berkat. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan kami semua. Bahkan oleh firman-Mu kami percaya, kami akan melangkah dengan satu kepastian iman, bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh memberi persembahan lewat persekutuan beribadah ini. Berapapun rupiah yang telah kami persembahkan, kami percaya Engkau berkenan menguduskan, memberkatinya untuk terpakai dengan baik dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati
setiap pelayan khusus, para penatua Siamas yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17 bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ketika ada tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan teguhkan mereka, sehingga mereka tetap ada dalam panggilan ini. Bahkan ketika pun ada tugas tanggung jawab di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, biar semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Diberkatilah UPK Bipra yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17, bahkan tim doa yang ada. Biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan juga akan mengantar mereka untuk melakukan apa yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di persekutuan ini kami juga tetap topang di dalam doa kami untuk setiap pelayanan yang Engkau juga percayakan bagi badan pekerja majelis jemaat yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, bahkan para pendeta, kostor pegawai gereja, mereka semua yang terpanggil dalam kerja pelayanan bersama. Diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk setiap anggota jemaat yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 17 yang masih ada dalam pergumulan oleh karena sakit, oleh karena masa lanjut usia, bahkan juga dalam masa pemulihan. Di antaranya Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Bapak Ramnus Yakobs, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaida Runtu, Bapak Stanley Kindangen, Bapak Daud Iring, Ibu Adelheid Bentian, Ibu Stin Sumampo, Bapak Ian Rumambi, dan Saudara Ando Makalo. Kami percaya hanya oleh tangan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, mereka akan terus dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kami bawa dalam doa kami untuk mereka yang bersyukur oleh karena berkat ketambahan usia di hari ulang tahun kelahiran, bahkan di hari ulang tahun perkawinan, di tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juni. Keluarga Lendeng Kaawan, Ibu Gerce Toar, Ibu Agustina Maramis, keluarga Putro Weol, Reine Podung, Michelle Pangemanan, Bapak Samson Tewu, Cindy Dohali, Keira Sumakul, Devina Diba, Ibu Yulin Mandey, Jailo Manopo, Ibu Shirley Kumaat. Diberkatilah mereka semua. Kami percaya sukacita oleh karena berkat ketambahan usia memotivasi mereka untuk tetap menikmati kebaikan dan kasih sayang Tuhan dan tetap mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami yang ada di Jemaat Gemim Karisma Buha, tetapi juga setiap saudara-saudara kami yang ada di sekitar kehidupan kami, khususnya yang ada di Kelurahan Buha ini, di Kecamatan Mapangat. Diberkatilah juga pemerintah yang ada dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dianugerahkan hikmat dan kebijaksanaan. Sambil kami tetap berdoa untuk segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau menyediakan apa yang baik untuk menjadi bagian kami semua lewat tugas dan tanggung jawab
yang dikerjakan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami semua dalam persekutuan yang penuh syukur ini, membawa kerinduan dan harapan kami hanya kepadamu ya Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat kami, yang juga mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, diundang kita sekalian berdiri mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Saudara-saudara, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara. Amin. 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 Saudara-saudara, demikian ibadah kita di malam hari ini. Mari torang saling berjabatan tangan suami istri, anak-anak, keluarga yang ada, dan sesudah itu kita bersaat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian.